Institusi politik adalah sebuah institusi yang memiliki seperangkat norma yang dijadikan kesepakatan bersama dan institusi yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengatur kekuasaan di suatu negara. Institusi politik erat kaitannya dengan proses kehidupan suatu negara. Institusi politik mengatur anggota masyarakat untuk mendapatkan kekuasaan, mengatur kehidupan negara dan masyarakat yang bertujuan untuk tercapainya suatu keteraturan atau tata tertib kehidupan bernegara yang diatur yaitu kepentingan dari warga negara itu sendiri, sehingga tidak terjadi benturan kepentingan antara warga satu dengan warga lainnya. Selain mengulas ciri-ciri pemegang kekuasaan, institusi politik berdampak pada bagaimana organisasi sosial berinteraksi dan bertindak mempertahankan kepentingan mereka. Negara menjadi rumah bagi institusi politik. Berikut adalah institusi politik atau negara, yaitu DPR. Contoh institusi politik atau negara adalah Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Menurut Undang-Undang 1945 Pasal 20A Ayat 1, DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi yaitu contohnya DPR berwenang menyusun dan membahas RUU. Fungsi anggaran yaitu memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN. Fungsi pengawasan yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, dan kebijakan pemerintah. Dalam melaksanakannya, fungsi DPR berkaitan dengan pengertian institusi politik bahwa DPR memiliki norma guna mensukseskan pengelolaan dalam negara. Dan keberpengaruhan hasil kerja DPR tergantung dari bagaimana pelaksanaan dalam pembahasan. Apa sih historical institutionalism? New institutionalisme baru memiliki beberapa variasi yang beragam. Namun pada kesempatan kali ini kami ingin berfokus membahas pendekatan historical institutionalisme. Historical institutionalisme adalah pendekatan ilmu sosial institusionalis baru yang menekankan bagaimana waktu, urutan, dan ketergantungan jalur mempengaruhi institusi dan membentuk perilaku dan perubahan sosial politik ekonomi. Dalam melakukan analisis berawal dari pemahaman yang menjelaskan bahwa pilihan terhadap sebuah kebijakan yang dibuat akan berpengaruh terhadap kebijakan selanjutnya, dan pola tersebut akan berulang dan bertahan. Di samping itu, historical institutionalisme juga menggunakan dua pendekatan utama sebagai pisau analisa untuk memahami perilaku individu, yaitu pendekatan kalkulus atau calculus approach dan pendekatan kultural atau cultural approach. Pendekatan ini menekankan pada 4 aspek penting yang membedakan dengan pendekatan lainnya, yakni pertama, pendekatan ini berupaya untuk mengkonseptualisasi hubungan antara institusi dengan perilaku individu secara luas. Yang kedua, pendekatan ini menekan pada hubungan kekuasaan asimetris dengan operasi dan pengembangan institusi. Yang ketiga, pendekatan ini berupaya memiliki pandangan pengembangan institusi yang menekankan pada pola ketergantungan atau path dependence dan hasil yang tidak terencana atau unintended consequence. Historical institutionalism dalam melakukan analisis berawal dari pemahaman yang menjelaskan bahwa pilihan terhadap sebuah kebijakan yang dibuat akan berpengaruh terhadap kebijakan selanjutnya, dan pola tersebut akan berulang dan bertahan. Pendekatan ini menekankan pada beberapa aspek penting yang membedakan dengan pendekatan lainnya, yakni pendekatan ini berupaya untuk mengkonseptualisasi hubungan antara institusi dan perilaku individu secara luas. Pendekatan ini menekankan pada hubungan kekuasaan asimetris dengan operasi dan pengembangan institusi. Pendekatan ini berupaya memiliki pandangan pengembangan institusi yang menekankan pada pola ketergantungan.
Analisis atas perilaku tidak hanya dilakukan pada level individu, tapi bisa juga dilakukan terhadap organisasi maupun kebijakan yang dikeluarkan oleh organisasi tersebut. Ruang lingkup analisis bukan hanya konteks, tapi juga tindakan yang dilakukan sehingga ketika individu tersebut adalah aktor pembuat keputusan pada tingkat elit negara, maka analisis bergeser ke level negara. Konsekuensinya, struktur negara menjadi alat yang dapat digunakan oleh individu untuk mempengaruhi perilaku masyarakat melalui penggunaan institusi. Pola-pola kebijakan yang terjadi memiliki kemiripan dengan kebijakan sebelumnya, menunjukkan pola-pola lama yang masih muncul. Dua hal penting dalam historical institutionalism yaitu path dependency dan punctuated equilibrium. Inti path dependency adalah di mana masa lalu menentukan masa depan dan apa yang terjadi sebelumnya mempengaruhi rangkaian peristiwa selanjutnya, yaitu sebuah keputusan di masa depan akan tergantung atau dependen dengan keputusan masa kini. Selanjutnya ada punctuated equilibrium. Periode panjang suatu institusi akan selalu diiringi dengan guncangan yang menstimulasi suatu kelembagaan. Perubahan ini bukan suatu penyimpangan, melainkan suatu respon adaptasi terhadap guncangan dan efek pasca guncangan. Setelah guncangan terjadi, maka suatu institusi akan mengalami perubahan dan kembali dengan eksistensi yang sama. Bagaimana path dependency DPR terjadi? Yang pertama adalah Volksraad, lembaga parlemen bentukan Hindia Belanda yang berkenaan dengan kekuasaan legislatif yang berisi 1 ketua dan 55 anggota, 25 diantaranya adalah pribumi. Pada lembaga ini, pribumi berupaya untuk bersuara, namun selalu ditolak oleh pihak Hindia Belanda. Selanjutnya adalah masa perjuangan kemerdekaan. Setelah Hindia Belanda pergi, Indonesia berada di bawah tekanan Jepang. Dan belajar dari sejarah Volksraad, Indonesia tetap berjuang secara politis seperti pada 3A dan Putra. Namun, perjuangan ini tetap gagal, bahkan pembentukan Chosangiin ternyata hanya untuk kepentingan Jepang memenangkan Perang Asia Timur Raya, bukan untuk rakyat Indonesia. Yang selanjutnya adalah KNIP. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, tepat pada tanggal 29 Agustus tahun yang sama, KNIP dibentuk untuk membantu eksekutif dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dengan beranggotakan 137 orang, hal ini menjadi cikal bakal badan legislatif di Indonesia. Dan pada tanggal ini diperingati sebagai Hari Jadi DPR RI. Yang selanjutnya adalah DPR RI. Pada saat ini, DPR memiliki tujuan untuk menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Berdasarkan sejarah yang telah dilalui Badan Legislatif Indonesia, mulai dari Volksraad sampai KNIP, membuat peran DPR bisa dimaksimalisasikan sesuai dengan zaman dan sesuai dengan tujuan dan fungsinya untuk negara Republik Indonesia. Berikut merupakan gambaran punctuated equilibrium DPR RI dari tahun ke tahun.